Saya Brian. Usia dan Oh, tinggal iya. di mana gitu? Saya Brian, usianya sekarang 29 tahun dan tinggalnya tuh di Bekasi. Mas Brian ada saya sekarang lagi nih. Iya. Mas Brian, ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih Mas Brian tuh suka nonton MotoGP atau ikutin MotoGP dan kira-kira kenapa? Kalau suka MotoGP sih dari Rossi tentunya ya. Pasti orang banyak tahu MotoGP dari Rossi. Tapi bener-bener ngikutin MotoGP itu dari 2019. Ya, kenapa ngikutin MotoGP? Karena saya sendiri suka motor gitu. Dan emang di 2017-an saya mulai aktif main motor, jadinya ya di 2019 biasanya kalau anak motor pasti referensinya ke balap dan pastinya MotoGP gitu ya. Mantap. Nah, tahun ini tuh MotoGP kan punya 5 juara dunia nih ya. Hmm. Mereka balapan bareng untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, ada Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Francisco Bagnaia dan juga Latifi. Kira-kira dengan adanya mereka yang punya status 5 juara dunia, MotoGP tahun ini bakalan semakin seru atau ya seperti kita lihat beberapa tahun terakhir yang juara ya Ducati lagi, Ducati Cup gitu. Menurut Mas Brian juga. Kalau ngeliat dari segi juara dunianya sih sebenarnya emang kita pengennya 5 ini tentu bersaing di baris depan ya. Tapi kalau ngelihat dari segi motor emang Ducati yang paling dominan gitu ya. Dari mulai tahun kemarin 8 motor, tahun ini ada 6 ya kalau nggak salah. Dan ditambah ada Marc Marquez di Ducati Lenovo, jadinya ya kayaknya masih bakal disebut Ducati Cup sih ya. Apalagi di seri-seri terakhir juga Ducati semua gitu yang ada di 3 besar gitu. Jadi tetap tetap akan didominasi sama Ducati ya. Tetap bakal didominasi sama Ducati sih. Nah, ini ngomongin Marc Marquez nih yang menang dua seri terus. Dia tuh ya mungkin memang banyak difavoritkan, tapi mungkin juga banyak orang yang agak amazed ya. Dia langsung bisa juara 2 seri beruntun. Bahkan sapu bersih sekalian sprint-sprintnya, 4 balapan. Kira-kira peluang dia jadi juara dunia tahun ini gimana? Kayaknya sih besar ya peluang Marquez buat juara dunia tahun ini. Tapi yang perlu ditekankan buat di Marquez itu biasanya di konsistensi karena emang dia pembalap yang tipenya itu suka mencari limitnya dia sendiri gitu. Jadi ketika dia terlalu keseringan cari limitnya malah sering jatuh atau crash gitu itu malah rugi sih buat Marquez karena bisa kehilangan poin karena kalau udah jatuh DNF ya nggak dapat poin sama sekali. Sementara yang lebih konsisten kayak Pecco gitu mungkin lebih punya peluang buat ngalahin Marquez karena konsistensinya itu. Tapi kalau si Marqueznya ini nggak terlalu nyari limitnya banget, mungkin dia peluangnya lebih gede daripada Pecco. Oke. Nah, kalau Mas Brian sendiri tim Pecco atau tim Marquez? Sebenarnya dua-duanya sih, karena Marquez sendiri emang apa ya, bisa dibilang dia orangnya fair lah gitu, sama pesaing-pesaingnya juga fair. Kalau Pecco saya sukanya karena dia mungkin bisa jadi salah satu penerusnya Rossi ya, karena anak didiknya Rossi juga gitu. Tapi kalau suruh pilih salah satu yang mana? Marquez sih masih. Iya. Oke, kalau gitu kita pengen tahu dulu nih tentang Pecco. Pecco kan dia sebenarnya udah lebih dahulu ya di tim Ducati Renault Mercury. Tapi dia tuh kalah terus gitu. Dan bahkan katanya race berikutnya race besok nih dia mau pakai motor tahun Motor lalu. tahun lalu. Nah, kira-kira apa sih yang sedang terjadi sama Pecco? Apakah dia apa ya merasa terbebani atau apa kira-kira? Mungkin terbebani atau ke pressure kali ya sama kehadiran Marc Marquez yang baru masuk tim pabrikan langsung bisa mendominasi gitu dibandingin Pecco yang udah bertahun-tahun di sana. Tapi kalau ngelihat trennya si Pecco ini dia tuh kalau di awal-awal musim kayak telat panas gitu loh. Jadi dia mungkin di awal-awal musim ini agak melempem dulu tapi nggak tahu ntar di pertengahannya bakal kayak gimana gitu kan karena emang dari yang seri kemarin tahun kemarin aja musim kemarin Pecco ini sempat ketinggalan jauh poinnya sama Martin kan, tapi di tengah-tengah berhasil mengimbangi walaupun akhirnya kalah-kalah juga gitu. Kayaknya sih kita tunggulah si Pecco ini panasnya gimana gitu. Bakalan jadi dia ngedrop atau dia akan fight kira-kira? Kayaknya dia bakal fight sih, karena dia salah satu juara dunia ya, jadi nggak mungkin mau ngalah gitu aja sih pasti. Mantap. Kalau bisa, jadi kalau gitu kalau bisa ngomong langsung sama Pecco Bagnaia kira-kira apa yang mau disampaikan? Buat Pecco yang jelas jangan kelamaan panas deh, buruan karena emang lu nggak bisa santai lagi. Rekan setim lu pakai motor yang sama kayak lu tuh Marc Marquez yang udah ibaratnya rekornya hampir menyamai Rossi gitu, jadi lu nggak bisa santai-santai lagi sih menurut gua. Kalau untuk Marc Marquez kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau buat Marc Marquez fokus aja sama tujuannya buat menyamai rekornya Valentino Rossi gitu kan, jadi nggak usah terlalu
gimana-gimana buat nyari limit. Kalau emang udah dapet P1 dari kualifikasi, udah konsisten saja di situ, nyari yang aman aja sih. Jadi apa tadi? Mm-mm. Nah, terus kalau ini kan tadi kita ngomongin Park sama Peko lah yang jadi favorit. Di antara selain kedua pembalap tersebut, kira-kira siapa kuda hitam musim ini? Ai Ogura. Kenapa ya? Karena dia satu rookie ya, dan di Moto2 kalau nggak salah udah berapa kali juga gitu ya juara dunia, dan di seri-seri awal ini dia udah nunjukin taringnya lah ibaratnya, karena emang bisa 10 besar dia di ibaratnya rookie gitu ya, baru adaptasi sama motor-motor MotoGP, tapi udah bisa bersaing sama ya Joan Mir, kayak sama Pedro Acosta yang tahun lalu juga kelihatannya taringnya tajam banget. Nah, Ai Ogura nih gue harap bisa jadi rookie of the year sih tahun ini. Nah, ini kita ngomongin juara tahun lalu nih, Martin. Dia unlucky, dia cedera, nggak bisa balapan 2 seri awal, bahkan 3 seri awal, seri keempat di Qatar pun masih belum tahu. Iya. Kira-kira peluang dia mempertahankan gelar gimana? Menurut gue sih kecil ya, karena emang dia masih adaptasi sama motor Aprilia, dan dari cederanya sendiri aja itu kayaknya masih adaptasi dan belum bener-bener ngerti motornya, udah aja langsung kecelakaan sampai cedera separah itu gitu kan. Jadi dia mungkin kalau di seri keempat atau kelima balik bisa balapan, dia masih adaptasi sih sama motornya. Jadi kita lihat aja, Marco Bezzecchi aja kemarin jatuh kan masih gitu. Nah ini pasti susah lah buat adaptasi di Aprilia buat Martin. Oke, Mas Brian, kalau dapat kesempatan nih jadi pembalap MotoGP, kira-kira mau naik motor apa dan kenapa naik motor itu, dan juga di tim apa? Kayaknya di KTM Red Bull Factory ya, pakai RC16, karena emang dia punya motor yang unik banget, dari rangkanya, dari elektronik yang ada di belakang segala macam, ditambah lagi pengembangnya sendiri legendnya MotoGP juga, Dani Pedrosa. Jadi ini menarik banget sih kalau gua berkesempatan buat nyobain motor MotoGP di timnya Red Bull kayak gitu. Oke, terakhir nih, ada 5 juara dunia tahun ini, Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Bagnaia, dan juga Martin. Kalau kita boleh ngasih julukan versi kita sendiri, kira-kira apa julukan dari Marquez? Marquez dulu. Buat Marquez sih dia lebih ke orang paling bertalenta lah di MotoGP, gue rasa. Kayak iya, dikasih motor apa aja kayak dia cepet deh buat adaptasi motornya, karena emang dia talentanya di balap motor gitu. Berarti Marquez si paling bertalenta. Marquez si paling bertalenta. Marquez si paling bertalenta. Oke, kalau Joan Mir, Joan Mir itu yang paling beruntung. kalau Fabio Quartararo, Fabio Quartararo pejuang. kalau Francesco Bagnaia, Francesco Bagnaia penerus Rossi lah. kalau Martin, Martin dia yang suka ngacak-ngacak barisan juara dunia. kalau gitu. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Thank you.